Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 21 materi e-learning integral tertentu dan penerapannya dalam ekonomi. Apa sih integral tertentu? Nah, integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya atau memiliki batas-batas tertentu. Biasanya, integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal x dalam suatu rentang wilayah yang dibatasi x sama dengan A dan x sama dengan B. Untuk bentuk umum dari integral tertentu itu sendiri adalah integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sama dengan fx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sama dengan fb dikurang fa. Oke teman-teman, kita masuk ke kaidah-kaidah integral tertentu. Ini aku ada contoh yang pertama, yaitu integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sama dengan fx pangkat B sama dengan fb dikurang fa. Contohnya, integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5 sama dengan 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5 sama dengan 1/5 dikali 3125 dikurang 32, maka hasilnya adalah 618,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya teman-teman ya. Ini ada integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah A sama dengan 0. Contohnya, integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 2 sama dengan 1/2 x pangkat 5 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya juga 2 sama dengan 1/5 dikali 32 dikurang 32 sama dengan 0. Untuk contoh yang ketiga ada integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sama dengan min integral fx dengan batas bawahnya adalah B dan batas atasnya adalah A. Contohnya, integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5 sama dengan 618,6. Maka min integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 2 sama dengan min 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 2 sama dengan min 1/2 dikali 32 dikurang 3125. Karena ini sama-sama min, maka hasilnya adalah plus, yaitu 618,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini ada integral kf dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sama dengan integral kfx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Contohnya, integral 5x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5 sama dengan x pangkat 5 pangkat 5 sama dengan 3125 dikurang 32, maka hasilnya adalah 3093. Nah, untuk integral 5x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5 sama dengan 5 dikali 618,6. Hasilnya adalah 3093. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Nah, ini adalah integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B ditambah gx dx sama dengan integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B ditambah
integral gx dx dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Nah, masuk ke contohnya, ini ada integral x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 5 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5 sama dengan integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya 5 ditambah integral 5x pangkat 5 dx dengan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya 5 sama dengan ini hasil yang tadi 618,6 ditambah 3093 hasilnya adalah 3711,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Ini, contoh yang ke-6 ada integral fx dx dengan batas bawahnya itu adalah A dan batas atasnya ini adalah C. Sama dengan integral fx dx dengan batas bawahnya B dan batas atasnya C ditambah integral fx dx dengan batas bawahnya ini adalah A dan batas atasnya ini adalah B. Kita masuk ke contohnya ya dari kaidah integral tertentu yang ke-6. Ini ada integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya ini adalah 2 dan batas atasnya ini adalah 5 sama dengan integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya ini adalah 3 dan batas atasnya ini 5 ditambah integral x pangkat 4 dx dengan batas bawahnya ini 2 dan batas atasnya 3 menghasilkan 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya adalah 3 dan batas atasnya ada 5 ditambah 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya itu adalah 2 dan batas atasnya itu adalah 3 sama dengan 1/5 dikali 243 dikurang 32 ditambah 1/5 dikali 3125 dikurang 243. Hasilnya adalah 618,6. Nah, kita sekarang sudah masuk ke surplus konsumen nih teman-teman. Oke, untuk surplus konsumen itu sendiri mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, cara mencari besarnya surplus konsumen itu dengan rumus CS sama dengan integral FQ/DQ dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE dikurang QE dikali PE. Ini ada contoh soal dari surplus konsumen. Hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P dengan tingkat harga pasarnya adalah 10. Nah, ini untuk cara penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 40 dikurang 2P, P sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Ini dibalik ya. Sama dengan P-nya sama dengan 0, Q sama dengan 40, Q sama dengan 0, dan P-nya sama dengan 20. Nah, ini berikut juga kita tampilkan untuk grafiknya. Nah, untuk cara penyelesaiannya menggunakan rumus surplus konsumen. Nah, ini perlu kita ketahui ya, rumus surplus konsumennya yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu CS sama dengan integral fx dx dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE dikurang QE dikali PE sama dengan integral 20 dikurang 0,5 Q dq dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 dikurang 20 dikali 100 menghasilkan 20 Q dikurang 0,25 Q pangkat 2 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 dikurang 200 sama dengan 20 dikali 20 dikurang 0,25 dikali 20 pangkat 2 dikurang 20 kali 0 dikurang 0,25 kali 0 pangkat 2 dikurang 200.
Maka 400 dikurang 100 dikurang 200 hasilnya adalah 100. Ke surplus produsen. Apa sih surplus? Surplus produsen itu sendiri mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Nah, cara mencari surplus produsen yang ditawarkan itu menggunakan rumus PS sama dengan Q dikali PE dikurang integral fx dx dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE. Oke, nah ini aku kasih contoh soalnya dari surplus produsen, yaitu penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh QS sama dengan min 30 plus 5P dan QD sama dengan 60 kurang 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Nah, ini kita ketahui penawarannya Q sama dengan min 30 ditambah 5P, P sama dengan 0,2 Q ditambah 6. Untuk permintaannya adalah Q sama dengan 60P dikurang 4P, P-nya sama dengan 0,25 Q dikurang 15. Dengan keseimbangan pasar QS sama dengan QD, min 30 plus 5P sama dengan 60 kurang 4P. Sama dengan 9P sama dengan 90, P sama dengan 10 sama dengan Pi topi. Q sama dengan 60 kurang 4P sama dengan 60 kurang 4P kali 10. Hasilnya adalah 20 sama dengan Q. Berikut adalah grafik surplus konsumen. Nah, sekarang kita mau cari untuk surplus konsumen dan surplus produsennya. Pertama aku bakal jelasin untuk yang surplus konsumen terlebih dahulu ya. Nah, rumus surplus konsumen adalah CS sama dengan integral fx dx dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE dikurang QE dikali PE. Sama dengan integral 15 dikurang 0,5 QDQ dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 dikurang 20 dikali 10. Menghasilkan 15 Q dikurang 0,125 Q pangkat 2 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 dikurang 200, hasilnya adalah 250 dikurang 200, maka hasilnya adalah 50. Jadi untuk surplus konsumennya aqadalah 50. Kita lanjut untuk surplus produsen. Rumusnya adalah PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral fx dx dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE sama dengan 20 dikali 10 dikurang integral 6 ditambah 20 QDQ dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 menghasilkan 200 dikurang 6Q dikurang 10Q pangkat 2 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 20 sama dengan 200 dikurang ini hasilnya adalah 160, maka hasilnya adalah 40. Jadi untuk surplus produsennya adalah 40. Sekian dari saya untuk penjelasan pertemuan 21 yaitu integral tertentu. Sekian dan terima kasih.